Takdir yang maha kuasa telah memupuskan harapan Ruben Onsu untuk bisa berkumpul kembali dengan ayahanda tercinta. Setelah 5 hari tak sadarkan diri, tadi malam ayah Ruben, Johannes Abraham Onsu yang dirawat di salah satu rumah sakit di kawasan Sentul, Bogor, mengembuskan nafas terakhir sekitar pukul 21:10 waktu Indonesia bagian Barat. 2 hari belakangan kondisi sang ayah memang semakin menurun hingga dilakukan penambahan alat bantu dan dosis obat. Sebelum nafas terakhirnya, Ruben sempat memeluk dan memimpin doa untuk ayahnya serta keluarga yang berkumpul mengantar kepergian ayah tercinta. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Ruben tampak tak mampu menyembunyikan kesedihannya dan tak ingin jauh dari ayah tercinta. Panggaya Nadi kan. Tadi udah pada kumpul semua, kebetulan hari Minggu keluarga pada datang gitu. Terus aku lagi di bawah, tiba-tiba dapat telepon dari ICU gitu. Kak Ruben posisinya Kak Ruben tuh lagi di atas sama Cewenda. Terus aku buru-buru naik ke atas. Waktu naik ke atas itu tensi papa udah mulai turun terus gitu. Terus aku udah teleponin semua keluarga aku gitu. Terus pas di atas cepet banget prosesnya gitu. Jadi waktu kita masuk, Ruben ada di kuping kanan papa lagi berdoa gitu. Terus aku juga pegang tangannya gitu, kita berdoa. Aku berdoa, Kak Ruben berdoa. Ya 2-3 menit lah paling gitu. Jadi prosesnya turun gitu. Waktu keluarga kumpul semua udah aku lihat gitu sama Kak Ruben. Jadi kita kumpul semua keluarga pada saat ngelepas papa perginya, kita ada semua. Tepat kepergiannya pukul 21:10. Tapi setelah itu kan ada coba alat bantu detak jantung dulu. Alat bantu detak jantung percobaan ke-6 masih belum ada respon, jadi dokter bilang akan meninggal pukul 21:10. Udah diganti kan, papa udah nggak bisa pakai yang infus, jadi akhirnya dipakein selang di sebelah mananya gitu, atau pokoknya di sininya gitu. Sama ya kemarin sih obat, kemarin aku lihat 3 macam, kalau hari ini 5 ya, nambah lagi. Ini kelima ya? Udah seminggu lebih papa. Enggak dong, kalau di ICU 5. Ya ICU 5. 5. Kalau sama yang kemarin di Bogor 4 hari 9, 10 hari. 5 hari. Udah 5 hari papa belum sadarkan diri sih. Firasat rupanya telah dirasakan Ruben Onsu. Saat mengisi acara di Belitung, Ruben merasa tak tenang dan memutuskan cepat kembali ke Jakarta. Sulit bagi Ruben mengucap kata ikhlas untuk melepas kepergian ayahnya. Apalagi sebelum tak sadarkan diri, ayahnya tampak sehat dan kondisinya justru semakin membaik. Ruben juga tak siap kehilangan ayah tercinta, mengingat sang ayah adalah satu-satunya orang tua yang dimilikinya saat ini pasca kepergian ibunya bertahun-tahun lalu. Namun kini Ruben pun sepertinya sudah ikhlas dengan kepergian sang ayah tercinta. Kalau pasrah belum, karena kalau disuruh kan dokter bilang harus ikhlas gitu.
Saya sih belum ikhlas. Karena apa ya? Ya pokoknya belum ikhlas lah gitu. Jadi bukan saya ngeberatin orang tua saya sih gitu, tapi saya tahu dia lagi berjuang dengan sakitnya. Tapi kalau dokter bilang kita harus ini, harus ronsen, harus cek ini, saya lakuin gitu. Tapi kalau dari pihak anak-anak dan keluarga harus ikhlas biar semuanya jalan lancar gitu. 2 hari ini yang paling parah. 2 hari ini udah paling parah. Udah menurun. Tapi saya udah serahkan lagi sama Tuhan lah gimana baiknya. Apapun yang menjadi keputusan Tuhan itu menjadi keputusan baik buat kami. Ya jika diberikan kesehatan kami senang. Tapi jika tidak ya saya ikutin maunya Tuhan. Kan kita juga diciptakan sama Tuhan gitu. Tapi baru sekarang ini saya baru mulai belajar mengucap gitu. Kalau kemarin-kemarin kan kayak masih nggak terima gitu, masih pikirannya masih beda. Saya harus itu karena ya ada beberapa yang dokter cerita yang saya nggak bisa ceritain. Karena kalau saya makin tidak itu takutnya papa saya ada apa-apa malah dia makin berat. Tapi saya ikhlas bukan berarti ikhlas seperti apa. Ikhlas apapun yang menjadi keputusan Tuhan sih gitu. Jika Tuhan berkehendak memberikan saya kesempatan lagi untuk ngurus orang tua, ya saya akan urus dengan baik. Tapi jika tidak ya nggak bisa berkata apa-apa. Tak hanya Ruben yang terpukul dengan kepergian sang ayah, tetapi juga adiknya Jordi Onsu serta Wenda yang dekat dengan ayah Ruben. Rencananya jenazah akan dikebumikan di Pondok Rangon Rabu 1 Februari mendatang dan dijadikan satu dengan pusara ibunda Ruben. Doa yang tulus untuk beliau juga datang dari sahabat-sahabat Ruben yang langsung datang ke rumah duka. Dikebumikan Rabu tanggal 1 Februari di Pondok Rangon. Akan kita kebumikan jadi satu makam dengan mama. Jadi lagi dipersiapin supaya satu yang kubur. Kebetulan tanggal meninggal juga sama. Tanggal 29. Gitu. Ya kami dari keluarga mengucapkan turut berduka cita bela sungkawa atas meninggalnya ayahanda Ruben. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketenangan. Ya untuk Ruben, Igun turut berduka cita, Wenda juga, semua keluarga besar Onsu. Semoga almarhum Papa diterima di sisi Tuhan dan Ruben dan keluarga diberikan kekuatan. Ya. Meninggalkan kesedihan Ruben Onsu karena meninggalnya ayahanda tercinta, maka lain halnya dengan Ayu Dewi yang menggelar acara 4 bulanan kehamilan anak keduanya. Lantas benarkah Putri Ayu Dewi Akila tak sabar memiliki adik? Seperti apa pula sibuknya Ayu Dewi mempersiapkan acara meski sedang hamil? Inilah kebahagiaan host dahsyat Ayu Dewi yang kemarin menggelar pengajian 4 bulanan bersama keluarga besar Gobel. Lalu seperti apa kesibukan Ayu Dewi yang meski tengah hamil namun tetap menjadi seksi sibuk mengurus segala persiapan acara. Lantas seperti apa pula kebahagiaan Akila menyambut sang calon adik hingga mencium perut Ayu Dewi.